Sopir Vanessa Angel bersih dari luka, sang mertua cium hal janggal dalam kecelakaan. Saya nggak terima. Dilansir dari Pikiran Rakyat, kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan suaminya Bibi Ardiansah bak mengukir luka di benak keluarga serta sahabat. Vanessa Angel yang biasanya periang kini terbujur kaku dengan diiringi tangisan dari sanak saudara. Apalagi melihat kesaksian yang disampaikan sopir kecelakaan maut yang merenggut nyawa Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah disebut-sebut memiliki kejanggalan. Karena hal itu, mertua Vanessa Angel pun mengecam pihak kepolisian untuk mengusut tuntas tragedi maut yang baru terjadi. Lebih lanjut, sang mertua juga mengaku tak terima anak serta menantunya meninggal dalam sebuah kelalaian manusia. Tak ingin hal ini menjadi sepele, mertua Vanessa Angel itu bahkan mengaku akan membawa kasus ini ke jalur hukum. Kalau memang dia bersalah, hukum itu saja. Saya nggak terima hati saya, anak saya korban atas kelalaian. Allahu a'lam. Hanya yang membuktikan hukum dan Tuhan yang tahu, kata mertua Vanessa Angel seperti dikutip dari kanal YouTube Seleb Oncam. Keyakinan adanya kelalaian juga dikatakan Faisal usai melihat kerusakan mobil yang ditumpangi anak dan menantunya. Apalagi dalam kecelakaan maut itu, sang sopir kini diketahui juga tidak terkena luka sedikit pun. Saya berpikir ada kelalaian karena kecepatan itu hasil dari tabrakan kerusakannya parah. Kalau kecepatannya enggak kuat, itu enggak bisa kejadian itu. Itu situlah letak kelalaian driver, ucapnya lagi. Kalau ini tidak dipelajari, saya takut suatu saat ada lagi driver-driver yang seperti yang anak ini, tanpa memikirkan majikannya, tanpa memikirkan bosnya di belakang dengan anaknya, kata mertua Vanessa Angel. Anak Vanessa Angel beri respon mengejutkan usai dipeluk adik Bibi Ardiansah. Adik Bibi Ardiansah, Fuji dan Fadil bertolak menuju Surabaya untuk bertemu anak Vanessa Angel, Galaseki Ardiansah. Berdasarkan informasi dari Instastory Tom Liwafa, adik Bibi Ardiansah diperkirakan sampai di RS Bayangkara Surabaya, Jawa Timur pukul 17.00 WIB pada Jumat 5 November 2021. Wajah Gala yang awalnya murung dan sedih usai kecelakaan mendadak memberi respon mengejutkan saat bertemu kedua adik Bibi Ardiansah. Pengusaha sekaligus sahabat Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, Tom Liwafa bersyukur karena Gala sangat bahagia setelah bertemu keluarganya. Alhamdulillah Gala ketemu keluarga Om Tante, Gala langsung happy banget, kata Tom Liwafa dalam Instastory. Menurut Tom Liwafa, Gala langsung berbahagia dan banyak bicara saat bertemu Om dan Tantenya. Langsung bahagia, ngomong banyak dan bisa ketawa, ucap Tom Liwafa. Di lain unggahan, Tom Liwafa memperlihatkan momen saat Gala dipeluk adik Bibi Ardiansah. Gala terlihat ceria dan berbicara meski tangannya masih dibalut infusan dan oksigen di hidungnya. Ya Allah, happy banget lihatnya, kata Tom Liwafa. Pertemuan anak Vanessa Angel dengan adik Bibi Ardiansah Instagram diberitakan sebelumnya. Gala merupakan anak sematawayang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah yang selamat dari kecelakaan maut di Tol Jombang, Surabaya. Gala mengalami luka memar di bagian pelipis mata sehingga harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Belum diketahui kapan Gala akan kembali ke Jakarta. Ia saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Viral, sopir tulis pesan kematian di foto suami Vanessa Angel sebelum kecelakaan maut. Ambil nafasku. Kedekatan sopir dan majikan itu terlihat dari foto-foto yang diunggah. Bagus Jody, sopir pribadi Vanessa Angel dan Bibi Ardiansah, sedang menjadi sorotan publik. Dari berbagai postingan akun Instagramnya, Jody memang terlihat sangat dekat dengan dua majikannya itu. Kedekatan sopir dan majikan itu terlihat dari foto-foto yang diunggah, bahkan dari foto tersebut tampak tidak ada jarak antara Jody dengan Vanessa dan Bibi. Mereka bahkan menghabiskan waktu bersama mulai dari pergi nge-mall bareng sampai main golf bareng. Namun di antara sekian banyak postingan Jody, ada salah satu foto yang menarik perhatian warganet. Foto itu tentang Bibi Ardiansah yang sedang berpose menggunakan setelan jeans berwarna merah. Dalam foto, ayah satu anak ini berpose menunduk dengan penyiraman lignit tepat di atas tubuhnya. Yang mencuri perhatian adalah caption yang dituliskan Jody pada foto yang diunggah Agustus lalu. Jody menuliskan kalimat menggunakan bahasa Inggris.
Sontak unggahan pria 24 tahun ini langsung ramai dikomentari warganet. Selain meminta pertanggungjawaban Jody atas kematian Vanessa dan Bibi, tak sedikit yang memberikan komentar kasar kepada Tubagus Jody. Coba rem mobilnya nyelamatin diri sendiri, kata netizen. Sopir gayanya ngalahin bos, kata netizen yang lain. Ditunggu ya klarifikasinya, tambah netizen. Kenapa kalau aja yang mati, jahat banget lo, gue doain seumur hidup lo gak tenang, kata netizen yang lain. Sopir Vanessa Angel berpotensi jadi tersangka dalam kecelakaan. Sopir Vanessa Angel jadi salah satu orang yang selamat dalam kecelakaan di Tol Nganjuk, Jawa Timur. Menurut penunturan Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman, kecelakaan terjadi diduga akibat sopir mengantuk. Karena kelalaian sopir, kemungkinan Jody bisa menjadi tersangka. Kalau memang diduga ada kelalaiannya, bisa saja tersangka, ungkap Latif. Jody hingga saat ini statusnya masih menjadi saksi dalam kecelakaan maut itu. Ia nanti dilihat dari hasil perkembangan olah TKP di lapangan. Kemudian dimintai keterangan dari saksi termasuk dari sopir sendiri, imbuh dia. Lebih lanjut, Latif mengungkapkan kalau sopir membawa mobil Pajero putih itu melewati batas kecepatan. Kendaraan terpental dan posisi akhir menghadap ke barat, artinya berputar ke arah belakang posisi akhirnya, kata dia. Sopir pilihan keluarga Vanessa Angel ternyata pernah tak disetujui ayah mertua. Saya ngeri. Ayah Febri Ardiansah, Faisal, sempat mengutarakan kekhawatirannya terhadap keputusan putranya menjadikan Tubagus Jody sebagai sopir keluarga. Namun kekhawatiran itu tak berlanjut setelah mendiang Febri berusaha meyakinkan ayahnya. Ditemui di rumah duka Jumat 5 November 2021, Faisal mengetahui jika Jody telah bekerja sebagai sopir keluarga putranya selama 2 tahun. Meski sudah cukup lama, dia mengaku sempat khawatir dengan kemampuan Jody mengemudi. Baik, dia udah lama, dia udah kerja 2 tahun lebih, ini anak muda, ungkapnya. Sebelum memutuskan pergi dengan perjalanan darat ke Surabaya, Jawa Timur, Faisal juga sempat mengutarakan kecemasannya soal kemampuan pengemudi Jody untuk berkendara di perjalanan jauh. Saya ngeri, saya pernah kritik juga dulu. Kamu mempercayakan bawa mobil sama anak muda untuk berjalan jauh. Saya ngeri, kenangnya. Meski awalnya meragukan kemampuan Jody, Faisal akhirnya berusaha tak memaksakan keinginannya. Setelah mendengar penjelasan dari putra sulungnya itu, Bibi janji bergantian kendarai mobil. Bibi juga sempat berjanji akan bergantian mengendarai mobil dalam perjalanan jauh tersebut. Dia bilang, kita gantian pak, nggak dilepas semuanya sama dia, tapi dia Jody bawa mobil sudah bisa, ucap Faisal menirukan perkataan Bibi. Faisal mengaku pernah diantar Jody yang menjadi sopir saat bepergian. Dia juga melihat kemampuan Jody mengemudi semakin membaik. Dengan kejadian nahas yang merenggut nyawa putranya, Faisal mengaku tidak bisa berbuat apa-apa. Dia percaya takdir yang sudah menggariskan usia dari anak dan menantunya itu. Jadi mungkin ini memang nahas ya, enggak tahu saya, tuturnya. Polisi ungkap penyebab Vanessa Angel terpental dari dalam mobil. Vanessa Angel meninggal dunia akibat kecelakaan mobil di ruas tol Nganjuk. Menurut Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman, Vanessa Angel keluar dari mobil karena terpental. Vanessa terlempar dari mobil, jadi Vanessa Angel itu pada saat ditemukan di TKP dia berada di luar kendaraan, kata Latif. Menurutnya saat kecelakaan itu Vanessa tidak mengenakan sabuk pengaman sehingga tubuhnya keluar dari mobil. Kalau dilihat dari itu, tidak menggunakan sabuk pengaman, ujar dia. Kecelakaan ini terjadi karena sopir yang membawa diduga dalam kondisi mengantuk dengan kecepatan di atas 100 km per jam. Mobil enggak terguling, jadi setelah membentur beton sebelah kiri, dia tetap meluncur sejauh 30 meter. Sampai memutar balik ke arah Jakarta kembali, jadi menghadap ke barat, terpelanting tapi tidak terguling, ujarnya. Detik-detik sebelum kecelakaan, sopir Vanessa Angel bertukar posisi duduk dengan Bibi Ardiansah. Polisi ungkap misteri penyebab kecelakaan yang menewaskan artis Vanessa Angel. Pihak kepolisian saat ini masih melakukan pendampingan pada para saksi pasca kecelakaan tersebut, Tubagus Jody sang sopir. Sembari melakukan pendampingan, polisi sempat melakukan obrolan kecil dengan Tubagus Jody. Dari obrolan kecil tersebut terungkap bahwa Bibi Ardiansah sempat bertukar posisi dengan sang sopir.
Hal itu diungkapkan oleh Dirlantas Polda Jatim Kombes Pol Latif Usman. Ya, untuk dari kemarin kita melakukan pendampingan sambil kita juga mengobrol-ngobrol ringan, istilahnya agar tidak membebani dulu. Diketahui memang perjalanan dari Jakarta mereka berangkat pukul 5 pagi. Pada kilometer 80 sempat terjadi pergantian driver dengan Bibi. Kemudian pada kilometer 400 diganti lagi oleh Jody. Di sekitar rest area Boyolali itu juga berhenti untuk buang air kecil, kata Jody. Dikutip dari tayangan YouTube TV One Jumat 5 November 2021, meskipun begitu polisi belum kembali menggali keterangan lebih dalam lagi melihat kondisi psikologi sopir. Sementara soal kabar dugaan si sopir bermain handphone selama perjalanan yang tersebar di media sosial, kata Latif, itu juga akan jadi petunjuk polisi dalam melakukan penyidikan nantinya. Dugaan tersebut terungkap dari unggahan Instagram story Jody yang kemudian telah dihapus. Menurut Latif, informasi semacam itu nantinya bisa menjadi petunjuk kuat mengarah ke faktor penyebab kecelakaan, serta adanya informasi di media sosial menjadi petunjuk kita kegiatan apa yang dilakukan. HP baik itu punya Jody maupun punya Bibi maupun punya Vanessa sementara kita amankan dahulu. Akan kita lakukan analisa dari Polda Jawa Timur. Itu bisa menjadi alat petunjuk penyidikan menentukan bagaimana kecelakaan bisa menyebabkan meninggal dunia ini. Informasi kita terima akan kita analisa dengan beberapa petunjuk lain. Kata gabungan menjadi suatu tahap penyidikan, tutur dia. Tak ada upaya pengereman, diketahui kecelakaan tunggal yang dialami Vanessa Angel dan Bibi Adriansa. Dari hasil olah TKP, Dirlantas Polda Jawa Timur Kombes Polri Latif Usman mengatakan mobil Mitsubishi Pajero bernomor polisi B1264BJU yang ditumpangi Vanessa tak mengalami permasalahan teknis. Polisi juga tak menemukan adanya bekas pengereman yang dilakukan sopir. Kecelakaan ini perkiraan sementara tidak ada bekas rem. Tidak ada permasalahan teknis kendaraan. Ini akibat kurang konsentrasinya pengemudi, kata Latif. Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Gatot Repli Handoko menjelaskan ada sejumlah luka benturan di sejumlah bagian tubuh Vanessa dan Bibi. Vanessa disebutkan mengalami benturan kerasa di bagian pada dada, kepala, dan leher. Beragam komentar dari para netizen. Terlempar 30 menit dari titik awal jalan di atas 150 kph. Dah jelas main HP di 190 kph. Polisi jangan mau ditipu ngantuk. RIP Angel dan Bibi. Intinya si sopir ugal-ugalan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Komentar dari para netizen.